Mana Reja? Kakak. Ya. Nggak tahu. Udah kasih tau belum? Udah. Lu dia nonton nggak sih? Bentar, gue gimana? Ayo bantuin dong. Semangat. Sama Rosan. Jaki. Mana Reja ya? Nggak tahu. Boleh pakai efek nggak sih? Boleh pakai efek nggak? Ya terserah, bebas. Yupit, diem loh. Yupit lo. Ini mana Reja? Ya anjir. Nama IG-nya apa dia? Iya, Pika. Ntar deh, Reja ya? mana sih? IG-nya apa? Minta join aja. Sip. Yupit diem nggak lo? Ntar. Apa tidur ya? Siapa sih? Mana dah? Coba lo invite dah, Rak. Saya piano. Apa? Nah, Siap. itu tuh. Piano. Oh, Diem. kirain Diem siapa? nggak lo? Nah. Izmir gimana? Enak? Halo. Nah, Izmir. muncul juga. Izmir mahal. Salam. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Abi, apa kabar, Ustaz? Abi. Alhamdulillah sehat. Semua sehat, alhamdulillah di sini. Sehat selalu, Ustaz. Kita mulai langsung aja. Ya, boleh. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama aku Reza. Dan bersama Kak Rifda, kita akan membicarakan tentang kota Izmir. Mungkin Kak Rifda bisa perkenalan dulu. Harusnya. Nama saya Rifda Nabila. Dari Banten. Udah. Mahasiswa Dokus Ailul University. Udah. Oh iya Kak. Kak sekarang kuliah di mana Kak? Kuliah di Dokus. Ambil jurusan apa dah? Ambil jurusan pendidikan.
Sekarang udah langsung ada kelas bahasa dulu. Kelas bahasa dulu. Kelas bahasa dulu. Mungkin 8 bulan, 9 bulan. Udah sampai level apa tuh sekarang? Kemarin baru ujian, habis libur juga. Besok Senin masuk level A2. Gimana senaf di sana? Susah apa? Kalau belajar ya nggak susah. Kira-kira biaya Tomel di sana kelas bahasa berapa Kak? Satu level? Beda-beda sih kalau misalnya sebenarnya kalau buat mahasiswa Dokus Elo sendiri ada kelas Tomer di Dedam namanya, itu biasa sekitar 1.500 TL per level. Tapi karena kemarin ada sedikit masalah, jadi kita kemarin kan datangnya telat. Ya udah, jadi kita Tomer di tempat-tempat yang berbeda. Aku Tomer di Katip Celebi itu per level sekitar 2.200-an. Mahal ya? Iyalah, Izmir. Oh ya, satu kelas itu semuanya orang Indonesia apa dari semuanya? Enggak, kalau di kelas itu orang Indonesia cuma 3 orang, yang lainnya ya campur, orang Afrika, orang Iran, orang Mongol. Gimana tuh mereka? Apakah baik-baik? Apa ramah? Ramah, baik. Itu Katip Celebi itu jauh nggak tuh dari tempat tinggal kakak? Jauh banget. Jadi perjalanannya sekitar 1,5 jam. Itu naik kereta bawah tanah, habis itu naik bis, naik bis, habis itu naik kereta bawah tanah, habis itu jalan 20 menit ke kampusnya. 1 jam kali ya sampai tuh? 1,5 jam. Tomelnya oh iya, biaya hidup di sana gimana Kak? Untuk biaya hidup mungkin sedikit lebih mahal dibanding kota-kota lain. Kenapa tuh kok bisa lebih mahal? Ya kan kotanya ya kota yang lumayan, maybe. Buyuk Syahir. Oh, Buyuk Syahir. Ya. Kereta bawah tanah sekali naik berapa tele? Berapa uang? Kalau misalnya kereta bawah tanah mungkin kisaran 4 telean aja. 4 tele. Tapi kalau jauh mungkin bisa sampai lebih. Tergantung jarak juga sih. Pakai duit cash? Enggak, jadi di Izmir itu ada kartu buat transportasi. Namanya Izmirim Card. Punya nggak? Bentar ya. Oh, begini ya Kak ya kartunya Kak? Oh iya. Ya. Ya. Tambahan. Iya tuh. Jadi kalau misalnya kita mau naik kereta, mau naik kereta bawah tanah, mau naik bus, dan yang lain-lainnya itu kita pakai Izmirim Card. Nah, kalau misalnya buat pelajar biasanya ada potongan. Ini yang buat pelajar, ini yang buat kayak wisatawan gitu ya. Jadi kalian ayo main ke Izmir. Menurut kakak kan udah di Turki udah agak lama kan, udah hitungan berapa bulan loh? 3 sih baru. Udah kemana aja Kak? Nggak kemana-mana, jadi selama 3 bulan ini juga kayak Tomer dari Senin sampai Jumat juga sih. Jadi Sabtu dan Minggunya jompo. Oh, jompo.
Suasana di Izmir apakah dingin apa? Dingin, tapi kayaknya nggak sedingin di kota lain ya. Kita juga soalnya nggak ada salju. Tapi enaknya kalian salju, ya. Ada salju. Jadi cocok buat mahasiswa Indo, orang Indo gitu, nggak terlalu dingin dan juga nggak terlalu panas. Iya, cocok, maksudnya nggak kaget-kaget banget sama hawa di sini. Jadi kalian besok udah ke Izmir aja, daftar di Dokus aja. Tropis gitu kan. Dulu kan aku juga kan Izmir di Dokus Elul. Itu kakak menunggu pengumuman Izmir itu berapa lama tuh? Itu lama banget. Berapa? Digantungin kan? Aku juga tuh. Digantungin lama banget. Jadi pertama pengumuman kan aku qadarullah belum lulus, terus ternyata ada pengumuman susulan. Nah, aku baru lulus di situ. Jadi waktu datang ke sini itu kelas Tomer udah mulai, jadi kita juga udah telat. Makanya kita Tomer di kampus lain. Ya, benar tuh. Jadi ada yang di Dedam, ada yang di Katip, dan juga ada yang di Angkara juga. Jadi anak Dokus yang lulus kemarin ini, Tomernya beda-beda, berpencar semuanya. Iya, benar banget tuh. Di Angkara Tomer sih kalau aku sendiri sekitar 2.000 1 bulan. Level? Iya, 1 level tuh jadi tuh ada 2 bulan. Jadi 1 bulan tuh 2.000. Berarti 1 level sekitar 4.000. Agak mahal banget ya. Mahal banget sih kalau hitungan buat kantong mahasiswa. Sebenarnya kalau di Dedam sendiri 1.500 sih paling kisaran selevel, jadi normal. Iya sih, soalnya cuma ya kita juga kan berangkatnya telat kan, Kak. Iya. Terus kan lira lagi turun nih. Kena dampaknya nggak, Kak, untuk mahasiswa Indonesia di sana? Ya mungkin kemarin perihal lira turun itu mungkin ada yang seneng ya, wah kalau misalnya ngambil uang jadi bisa dapat lebih banyak. Tapi dampaknya juga ada nih, barang-barang di sini jadi lebih mahal-mahal banget, kayak naik semua. Iya. Transportasi juga naik, jadi biasanya kita yang 2 tele itu sekarang jadi 4 tele. Wow, naik 2 tele lumayan ya. Lumayan banget. Oh iya, udah kakak di sana kan udah 3 bulan. Udah dapat kayak ya ikamet kayak gini? Oh udah. Jadi ya. Jadi untuk mahasiswa Indo yang tinggal di sini kayak mau belajar, mau kerja, pakainya ini, guys. Jadi kayak KTP kita buat di sini gitu, guys. Jadi nggak perlu bawa-bawa paspor kemana-mana kalau misalnya udah punya ikamet. Ya, namanya ikamet. Jadi ini tuh bisa buat buat bank juga pakainya ini, guys. Mungkin pengalaman yang berkesan di sana. Pengalaman dalam kategori apa dulu? Di kelasnya, suasana kelas gimana? Apa iya gitu? Kalau di kelas, alhamdulillah. Kan kita juga jadi campur sama anak-anak internasional, jadi nggak bisa tuh kita ngomong pakai bahasa Indonesia, pasti mereka juga nggak nyambung kan. Jadi sehari-hari juga pakai Inggris, jadi kayak lebih meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Wow. Itu mereka itu kebanyakan dari mana tuh? Apa? Kalau di kelas aku paling banyak orang Afrika. Ramah-ramah? Apa enggak? Ramah-ramah, baik-baik, semuanya baik.
Oh iya kan di Izmir walaupun nggak ada salju itu kan cocok banget kan buat orang Indo, hangat gitu. Gak juga sih. Hah? Gak juga sih. Ya dingin, cuma nggak ada salju aja. Transportasinya ada apa aja tuh di Izmir? Kalau di Izmir banyak. Hmm. Jadi kita biasanya pakai otobus, pakai bus, habis itu ada isban, ada metro, ada tram juga, terus habis itu apa lagi? Banyak sih. Ada ini juga apa namanya, bandara gitu kan, ada kapal. Ada bandara di Izmir. Buyuk Syahir nih. Buyuk Syahir. Nah, kalau misalnya Hah? isban, ya bagi yang nggak tahu nih, isban tuh jadi kereta bawah tanah gitu. Kalau misalnya metro itu kereta, tapi dia yang di permukaan. Jadi dia bukan di bawah gitu. Terus habis itu ada tram. Tram itu dia kayak apa ya, Naz? Tram tuh apa dah? Tram tuh hampir sama kayak metro, cuma dia kayak KRL ya. Gitu pokoknya. KRL nggak sih kalau ini tram itu? Kenapa? Kayak KRL. Iya. Kayak KRL kalau di Indo. Wow, berarti kotanya maju banget ya kan? Iya lah. Tapi biaya. Syahir. Oh iya, kakak tinggal di asrama apa tinggal di mana? Apa tinggal di apart? Kalau aku kebetulan aku tinggalnya di asrama. Itu bayarnya per bulan apa per tahun, Kak? Per bulan. Jadi kita ada kontrak selama 8 bulan. Mungkin habis 8 bulan ini baru kita pindah ke apart. Soalnya kalau misalnya di apart mungkin bisa jauh lebih murah ya dibanding asrama kita yang sekarang. Kalau misalnya asrama kita per bulan itu kisaran 1.500 TL satu orang. Wow, fantastis. Itu jadi udah beserta makan. Udah makan, ya udah nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar air juga. Makan satu hari 2 kali. Sarapan kita biasanya roti sih, tiap hari roti. Oh iya, menu wajib di asrama tuh apa aja tuh? Kan asrama. Menu wajib di asrama. Menu wajib di asrama ya pasti corba. Oh, corba. Apa tuh Kak corba? Itu setiap sore. Jadi corba tuh kayak sup di Turki gitu. Jadi corba tuh kayak sup di Turki gitu. Gimana ya jelasinnya? Rasanya ada macam-macam corba. Nanti kalian kalau kesini harus coba. Enak banget. Kalau apart itu biayanya sekitar 1.600 satu bulan. Jadi yang mau di asrama itu sebulan tuh 1.500. Itu satu orang ya kan? Satu orang ya guys. Tapi kalau di apart tuh 1.600 itu kan satu rumah ada 4. Jadi 1.600 dibagi 4. Jatuhnya berarti satu orang tuh 400 TL. 400 ribuan. Jadi lumayan agak jauh ya perbandingan antara asrama sama apart biayanya. Iya sih, tapi kalau kata aku sendiri, kan kalau asrama udah sama makan nih. Tapi kalau apart tuh kan kita masih mikirin buat makan, buat bulanan makan belum, buat beli beras, itu kan kita harus pikirin itu. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung, kalau misalnya bulanan buat apart sama
asrama. Kalau misalnya asrama nih cuma makanan juga kamu juga harus nyesuaiin banget. Makanan sini kan memang bener-bener jauh beda rasanya sama makanan Indo. Jadi ya Tapi kayaknya ada yang itu asrama swasta apa asrama ini? Kayak apa namanya? Gitu. Kalau aku ya dapetnya kemarin asrama swasta. Iya sih kalau asrama swasta sekitar segituan ya. Kalau asrama pemerintah itu kayak si ini nih. Apa? Kayak si Hudaya. Di asrama juga. Terus kalau misalnya di asrama juga, kalau misalnya di asrama aku juga nyuci juga masih bayar lagi. Jadi lebih baik kalau misalnya mau itu ya di apart sih, kayak lebih hemat berkali-kali lipat juga. Iya, worth it sih. Tapi sekarang kalau aku dengar-dengar sih kalau apart itu sekitar kalau buka rumah 2.000-an guys. Kan 2.000 paling yang nggak sendiri kan, maksudnya dibagi juga, jadi ya better sih. stay at home. Ada yang mau dijelasin lagi mungkin tentang kehidupan di sana di Izmir? Buat teman-teman kita yang mau kuliah di Dokus di Izmir tepatnya. Ya mungkin kalau misalnya di Izmir, di kota Izmir sendiri kan mungkin gimana ya, namanya kota besar, jadi kita juga harus pinter-pinter jaga diri juga. Jadi ya nggak semua orang kan baik ya, namanya kita juga di luar negeri, jadi harus pinter-pinter, maksudnya kalau misalnya mau keluar malam juga harus ya jaga-jaga diri. Iya, jadi gitu. Jadi untuk kalau kita mau di luar negeri itu harus bisa jaga diri, bisa hidup sendiri gitu. Betul-betul penyesuaian apa namanya? Adaptasi yang lebih gitu kan. Jujur kalau aku sendiri pertama kali di Izmir tuh aku culture shock gitu loh. Dari makanannya, dari apa namanya? Budayanya. Jadi kalau di Izmir tuh guys, lebih ke Eropa banget gitu. Eropanya tuh lebih kental, lebih kental. Untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab. Atau mungkin ada tambahan dari Kak Rifda untuk teman-teman yang yang lagi nonton live ini. Oke. Enggak deh, ntar aja. Tanya aja dulu. Yang mau tanya bisa. Ini komen off. Jadi Kak, gimana di Izmir? Katanya nggak ada salju ya? Sedih banget. Iya, di Izmir nggak ada salju sama sekali. Jadi kalian dari kemarin udah pada menikmati salju. Di sini tuh nggak ada. Sama sekali kan. Walaupun di cuacanya itu ada salju gitu. Tapi itu tuh pembohongan doang. Apa? Mungkin yang mau tanya lagi. Tapi walaupun kalau kata aku sendiri ya itu cocok untuk apa Indonesia yang iklimnya tropis itu nggak terlalu dingin banget sih.
Kalau salju kan bisa main tuh ke kota lain gitu kan. Kak, gimana di Kak, gimana lingkungan di Izmir, Kak? Lingkungan di Izmir ya gimana? Kalau misalnya mungkin berbeda-beda ya. Jadi mungkin nggak se nggak seagamis di kota lain. Jadi di sini tuh masih banyak yang gimana ya nyebutnya? Ya harus kita biar nggak kebawa lingkungannya tuh masih gimana ya? Mungkin kurang. Kalau misalnya sama Indonesia mungkin sedikit kaget dengan lingkungan di sini. Jadi masih banyak yang apa ya bahasanya ya? Apa ada bahasanya? Sekulernya masih kental gitu kan kalau di Izmir itu. Takut gue mau nyebutnya. Tapi sekuler banget di sini. Iya emang jujur aku juga kultur shock gitu. Jadi vibes-nya itu terlalu Eropa gitu. Budayanya juga budaya Eropa. Jadi sekulernya masih kental banget guys kalau misalnya di Izmir itu. Jadi ya harus pinter-pinter kita ngebawa diri. Untuk mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Mulai. Itu di asrama itu apa namanya? Udah ada jadwal keseharian asramanya apa bebas? Kalau kebetulan kalau misalnya di asrama aku asrama bebas, cuma ya paling ya sarapan di jadwal dari jam segini sampai jam segini. Kalau misalnya udah lewat dari jam segitu, berarti udah nggak boleh. Makan sore juga. Sama paling kita peraturan asrama ini nggak boleh keluar lebih dari jam 12 malam. Jadi kalau misalnya udah lewat dari jam 12, ya nggak bakal dibukain pintunya juga. Terus habis itu, jadi kita tiap hari itu ada absen. Jadi kayak tanda tangan gitu. Ini kalau misalnya yang pernah pondok pasti tau lah ya. Gitu. Jadi tiap hari ada absen tanda tangan gitu. Jadi lebih kayak ke pondok gitu kan emang asrama. Nggak terlalu bebas. Mungkin teman-teman yang mau ke Izmir tetapi nggak mau bebas banget gitu bisa masuk ke asrama lebih apa namanya terjadwal. Tapi kalau saranku sih mungkin yang agamis bisa masuk ke asrama gitu kalau saranku. Kalau mau ke Izmir. Nggak harus sih sebenarnya. Kan ibadah kan dari diri kita juga. Maksudnya percuma juga kalau misalnya emang kamu tapi di asrama tapi emang males ya udah sama aja sih. Jadi pinter-pinter ngatur waktu sendiri aja. Tuh question tuh. Apa? Siapa tuh? Bisa dibacakan questionnya? Di aku kok nggak ada ya? Nomornya gimana? Kenapa? Tanya apa tuh? Itu loh. Di aku nggak ada. Kak Reza tomernya gimana? Question dari Hamid. Oh. Underscore banyak.
kalau aku sendiri Tomel kan di Ankara. Kalau menurutku sih susah gitu guys, dan lebih mahal. Jadi kita tuh kan berangkatnya telat. Jadi di Izmir aku ulangin lagi tuh, kita dibagi 3, ada yang di Dedam, di Dokusnya langsung, ada yang di KTK dan aku sendiri di Ankara guys. Dan di Ankara ini 2.000 satu bulan. Satu levelnya itu 2 bulan. Jadi satu level 4.000 tele. Sekitar 4 juta sekian. Ya, jadi nggak apa-apa meskipun tomernya beda-beda, meskipun tomernya nggak di kampusnya, nggak apa-apa. Pengalaman baru. Jadi buat pelajaran juga tahun yang selanjutnya yang mau daftar di Dokus berarti juga persiapannya harus benar-benar mateng. Jadi biar nggak kayak tahun sekarang. Jadi kan kesebar gitu kita, jadi rancu gitu dari awal kan. Iya, dari awal aja kan nungguin Dokus itu lama banget ya kan. Nggak apa-apa, semuanya ada hikmahnya. Cari masjid mudah nggak? Di Dokus Ailul ada masjid. Ada masjid di situ, ada masjid. Cari masjid mudah di sini. Mudah. Jadi ya tetap masih, walaupun kalau kan tadi seperti yang aku bilang, walaupun sekulernya tuh masih kental, tapi tetap ada masjid, bisa menunaikan ibadah. Ya, jadi ada cerita waktu itu, waktu kita jalan, itu kan pemuda-pemudi sini tuh mungkin masih banyak yang nggak sholat gitu kan. Jadi mereka muslim, cuma emang jarang aja. Kayak aku di asrama juga emang mereka jarang sholat gitu, jarang ada yang sholat. Jadi waktu itu sempat waktu kita sholat di masjid, jadi itu ada nenek-nenek, dia waktu ngelihat anak muda sholat tuh dia sampai nangis gitu, ngelihat kita, meluk kita. Jadi saking masih jarang, masih minim banget pemuda-pemudi yang ke masjid. Kalau misalnya kalian ke masjid di sini itu pasti rata-rata ibu-ibu dan orang-orang yang udah tua. Jadi masih minim, guys. Jadi ibu-ibu itu kesentuh gitu kan. Iya. Kak Dokus itu masuk universitas yang kayak gimana kalau di Indo? Mungkin kalau misalnya di Indo tuh setara sama UGM bisa. Ya. UGM UI bahkan. Jadi di Dokus tuh ada apa? Enggak usah. Dokus tuh yang diunggulin itu Fakultas HI. Jadi HI-nya tuh ada yang HI biasa, reguler, sama HI yang udah MOU sama New York University. Jadi jaringannya lebih luas. Sama di fakultas kedokterannya. Nah, jadi Dokus kan punya rumah sakit. Nah, ini salah satu rumah sakit terbaik di Turki, guys. Itu rumah sakitnya Dokus. Jadi mungkin misalnya ada yang berminat mau masuk kedokteran, mungkin bisa jadi referensi nih di Dokus nih. Jadi mereka juga kayaknya, aku kemarin sempat baca itu, prakteknya mereka ini, jadi kalau di Dokus ini kayak prakteknya lebih itu kalau misalnya buat kedokteran. Ada Hastanesi sendiri kan. Mau nanya dong, ke Izmir bayar berapa? Ke Izmir bayar berapa? Ke Izmir. Tergantung kamu dari mana? Kalau cuma mau jalan-jalan, itu tiket pesawat paling 4 juta, 3,5 juta. Tapi kalau kalian mau belajar itu, kalau kami kan melewati agen Mumtazah, itu total tuh 26 jutaan ya kan? Ya nggak sih? Ya. Bersih-bersih 27. Ya bersih-bersih 27-an. 27.
Kalau cuma mau main. Kalau di ada yang jual bumbu-bumbuan di Indonesia enggak. Nah, kalau misalnya ada di satu market. Ada di satu tempat namanya Metro. Tapi kalau misal dari tempat aku agak jauh. Tapi kalau misalnya di market-market biasa kayak gitu, itu setahu kita nggak ada. Kita juga belum pernah nemu. Jadi kalau misalnya mau masak rasanya rasa bumbu Indonesia, jadi itu agak susah ya. Namanya kita juga di negeri orang, jadi harus menyesuaikan juga lidahnya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya Izmir kan dekat sama laut, terus jadi pemandangan di sini, view di sini semuanya instagramable, jadi buat foto-foto juga mungkin ada yang berminat buat mungkin traveling kayak gitu. Kalian bisa mampir di Izmir. Ya, bener banget. Tempatnya juga banyak, tempat-tempat wisatanya juga. Dan rekomendasi Universitas Ilahiyat di Turki. Untuk jurusan Ilahiyat, matematik nggak sih? Kalau misalnya untuk Ilahiyat kayak gitu, mungkin aku lebih saranin di Necmettin Erbakan. Kotanya juga Islami. Kotanya juga kota Islam. Agamis. Enak. Jadi kalau Izmir tuh terkenalnya tuh museum gitu, banyak sih kalau museum sejarah Turki juga ada di sini. Kak Hojanya pas di Tomer asik-asik banget. Asik-asik banget. Jadi kita belajar tuh nggak vakum gitu, nggak cuma diem doang, nggak cuma. Jadi kadang tuh oja aku nih, kadang tuh praktekin gitu kalau misalnya suara kicau burung dianya siul gitu. Jadi asik, belajarnya tuh aktif, kita ditanya gitu. Mungkin pada bertanya-tanya ya, jadi gimana maksudnya belajar bahasa Turki tapi dijelasinnya juga pakai bahasa Turki. Kayak gitu pasti kayak gimana ya, hojanya nerangin meskipun pakai bahasa Turki juga tapi kita paham. Ntar kalian juga ngerasain. Dan mentok. Nggak susah kok. mentok. Nggak susah, jangan takut tanya. Iya. Kalau misalnya emang nggak paham, nanya aja. Kak, tips buat kuliah di luar negeri apa aja? Tips mungkin sih banyak-banyak nyari kayak apa namanya pengetahuan gitu, kayak agen bisa melalui. Jadi kita ke Turki itu bisa lewat agen, kayak kita nih lewat Mumtazah itu baik banget. Jadi ada yang ke Turki, ada yang ke Mesir gitu, dan juga ada yang pilihan melewati mandiri. Gitu. Yang pasti yang disiapin mental. Jadi kalian kalau misalnya jangan cuma aku mau keluar negeri biar bisa gini. Ya. Niatnya dikuatin. Jadi kuliah di luar negeri itu nggak seenak yang dilihat orang-orang. Jadi maksudnya banyak yang banyak pahitnya. Kayak jauh dari tempat pulang, kayak home sweet home ya. Pokoknya home sweet home sih. Kangen rumah kan, kalau misalnya kita kuliah di luar negeri jauh dari rumah gitu. Homesick. Capek banget. Oh iya.
Mutia. Kak, kalau mau kuliah ke luar negeri tapi nggak punya skill gimana? Nggak harus punya skill. Yang penting niat, ada kemauan, ada niat. Terus kamu juga kesini, maksudnya emang bener-bener tekadnya tuh kuat, jadi nggak harus punya skill. Dan nggak cuma niat doang sih, harus ditenani gitu, kayak ditekuni gitu. Jadi sebelum kesini tuh kalian bisa belajar bahasa dulu di Indo, jadi lebih mudah ketika belajar di sininya. Nggak ngangong ya, nggak plong-plong gitu. Jadi lebih paham, memahami hujahnya tuh nerangin pelajarannya gitu. Kalian bisa persiapan bahasa dulu di Indo. Kak, gimana caranya biar kuat mentalnya ya, Kak? Biar kuat mentalnya caranya. Sebenarnya kayak ujian-ujian yang kita hadapi itu juga pasti kayak itu cara buat memperkuat, cara Allah buat memperkuat mental juga. Jadi kalau misalnya nggak ada ujian, nggak bakal juga mental kita kuat. Jadi kuat-kuat menghadapi ujian, jangan pantang menyerah. Biaya per bulan berapa, Kak? Untuk biaya bulanan mungkin, kalau untuk uang saku mungkin beda-beda ya tiap orang. Kalau misalnya buat asrama, buat tempat tinggal, kalau misalnya kita yang di asrama ini kisaran 1.500 tele. Jadi kalau misalnya dirupiahin mungkin sekisaran 1 juta 600. 1 juta 600-an, 1 juta 600-an. Beda juga buat yang di apartemen. Kalau misalnya di apartemen mungkin bisa dibagi-bagi, jadi mungkin satu bulan mungkin kisaran 400 tele per orang, mungkin kisaran 500.000 kalau misalnya dirupiahin. Terus kalau misalnya mungkin sama biaya kelas tomer paling kisaran ya kurang lebih 5.000 mungkin per bulan, 5.000 tele. Kalau asrama kan segitu. Jadi kalau di rumah itu, kalau aku sendiri kan 1.600 rumah itu udah dibagi 4, jadi jatuhnya 400. Belum buat air itu sekitar paling 150. Itu juga masih dibagi 4, 150 bagi 4. Jadi ya jatuhnya ringan lah. Sebulan, kalau aku sebulan sendiri sekitar 1,5, 1.500-an. Itu udah sekalian belanja bulanan. Jadi kalau apart itu kita tiap bulan, sebulan itu 2 kali kita belanja ke pasar buat beli beras, buat beli bumbu kayak gitu guys. Itu kalau apartemen. Kak, gimana kalau kuliah di Turki dengan adaptasinya orang-orang di sana? Kalau misalnya adaptasi, jujur waktu awal-awal orang-orang di sini baik-baik, ramah-ramah.
Turki, jadi pinter-pinter kita ngebawa aja. Mungkin kesulitannya ya komunikasi. Kita juga bahasa Turkinya juga masih sedikit-dikit ya, masih dikit-dikit. Jadi paling cuma tahu merhaba gini-gini doang. Mungkin kesulitannya di itu komunikasi sama kalau yang aku masih susah sampai sekarang mungkin komunikasi sama makanan sih. Soalnya makanan di sini lumayan jauh beda ya rasanya sama rasa makanan di Indonesia. Ini tuh untuk yang lainnya. Mungkin Alhamdulillah. kalau di sini kan mungkin bingung. Di sana ada siapa dan gimana buat hidup gitu kan. Jadi tenang aja guys, di sini tuh nanti kita ada kakak kelas yang baik-baik banget. Jadi itu tuh ada himpunan PPI namanya. Jadi kita nanti kalau ada masalah apa-apa bisa konsultasi ke PPI daerahnya mungkin bisa ke sana atau langsung ke PPI pusat. Dan kebetulan juga aku sendiri satu rumah sama ketua PPI sini guys. Jadi kalau aku ada apa-apa, jadi bisa konsultasi langsung ke kakak kelas gitu loh, tanpa harus WA, jadi langsung ngobrol gitu. Gitu guys. Nggak usah takut kalau misalnya tinggal sama siapa kayak gitu. Setiap kota pasti ada perhimpunan pelajar Indonesianya. Jadi kalau misalnya ada masalah apa-apa, nggak usah takut. Maksudnya buat bilang. Ya, lebih baik kalau misalnya ada apa-apa bilangnya ke PPI gitu. Nanti langsung dihandle kok. Rata-rata nilai untuk kuliah di Dokus berapa ya? Rata-rata nilai kuliah. Itu tergantung jurusan sih. Kisaran 80. 80-an. Ya mungkin kisaran 80. Nanti kalau misalnya ada yang berminat, kalian daftar di Mumtazah aja. Nanti Mumtazah bakal kasih list nilai rata-rata nilai perjurusan tiap kampus. Nanti ada banyak kampus. Daftar di Mumtazah aja. Dan juga daftar di Mumtazah itu udah dibantuin ngurus berkasnya, buat visa. Jadi sebelum berangkat kalian tuh disiapin dulu sama Mumtazah. Kak, biar bisa capai target Tomer. Harus tahu kemampuan. Kamu harus tahu maksudnya tipe belajar kamu kayak gimana. Kayak harus study smart, jangan study hard. Mungkin ada tipikal orang yang study hard. Jadi kita harus tahu tipikal belajar kita kayak gimana. Mungkin itu harus ada yang harus setiap hari diulang, mungkin jadi tiap malam diulang, habis kelas, habis itu malamnya kita review lagi. Harus tahu kemampuan belajar kalian, tipenya yang kayak gimana. Sering dipraktekin juga tiap hari. Sering dipraktekin tiap hari. Jangan takut salah kalau misalnya mau ngomong, nggak apa-apa, nggak ada yang ngetawain kok. Iya benar. Kalau misalnya nggak tahu, kan sekarang ada Google Translate. Nah kita praktek aja, kita translate, habis itu kita praktekin langsung. Itu pasti cepet hafal kok. Jadi nggak usah takut buat mencoba. Kak, kalau S2 di Izmir ada jurusan psikologi nggak? Ada kan ya? Ada Kasulis. Kasulis nanti kalau misalnya udah lulus S1-nya, habis itu nyusul aku ke sini ya, Kasulis. Oh iya, di Mumtazah juga. Daftar di Kasulis. Di Mumtazah juga ada program S2 kan. Kemarin ada yang berangkat menempuh studi S2. Dan juga kebetulan cutting aku itu dia ngambil S2 Kak di sini psikologi. Kak, kalau memperpanjang paspor di sana di mana ya? Datang ke KBR. Temen aku bisa di Istanbul nggak sih? Ke KBR Ankara. Jadi KBR-nya itu di Ankara. Di Ankara. Iya. Iya. Kemarin tuh ada cutting aku yang
Dia tuh kan paspornya udah habis, dia memperpanjang itu ke KBRI, dia konsultasi ke KBRI. Intinya jangan takut aja guys kalau misalnya punya impian ke sini buat kuliah di sini. Kalau Univ di Izmir ada apa aja? Oh iya, di Izmir ada lumayan Banyak univ. Banyak. Jadi bukan cuma Dokus aja ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin di Izmir, aku juga tadinya taunya di Izmir oh Dokus doang. Jadi ada banyak, ada Dokus, ada univ swasta, itu univ bagus juga di sini, EG namanya EG University. Terus habis itu ada Izmir Khatib Celebi yang tempat aku kelas bahasa. Habis itu ada Izmir Teknologi. Iya, ada Izmir Economic University juga ada. Ada. Jadi nggak cuma Dokus Elul doang. Oh iya. Jadi kan di Izmir kan di lumayan kota besar juga ya. Jadi Dokus juga pisah-pisah. Jadi Dokus aja pisah-pisah. Kampus buat fakultas ini ada di Tenas TP. Habis itu yang buat fakultas pendidikan ada di Buja. Habis itu yang fakultas ini ada di beda tempat lagi. Jadi Dokus ini nggak cuma satu daerah doang. Satu daerah, jadi nggak cuma satu tempat doang. Luas banget guys, beneran. Iya, terlalu gede. Jadi rektornya di sana, kampusnya di sini gitu. Jurusan apa yang mudah dipahami di Turki untuk anak Indonesia? Jurusan apa yang mudah dipahami di Turki untuk anak Indonesia? Kalau misalnya perihal jurusan, kalau misalnya semuanya mudah dipahami. Semuanya mudah dipahami, cuma tergantung kamu minatnya di mana. Insya Allah kalau misalnya kamu minat jurusan itu, meskipun jurusan itu susah, tapi kalau kamu suka, jadi kamu ngejalaninnya juga bakal sepenuh hati. Jadi nggak ada yang susah tuh, nggak ada. Semuanya gampang kalau misalnya emang suka dan mau ngejalaninnya. Ngelek sih ya. Oh iya, ada yang tanya, Kak, kalau malam-malam lapar biasanya makan di mana? Ya banyak banget guys. Jadi kalau kalian lapar malam-malam di sini tuh ada Yemek Sepeti. Yemek Sepeti itu kayak apa tuh namanya di Indo? GoFood, Grab gitu. Jadi nggak usah bingung buat lapar ketika malam-malam gitu kan. Jadi alhamdulillahnya di Izmir sendiri tuh banyak yang ramai juga, kayak yang buka kedai-kedai di pinggir jalan gitu-gitu banyak. Iya. Kebab, doner. Kafe. Di bawah asrama aku nih, kalau misalnya malam ramai banget, saya bawahnya ada kafe kan. Jadi banyak. Jadi nggak perlu risau kalau misalnya lapar malam-malam. Yang suka ngafe gitu kan, yang di Indo suka ngafe seperti ada Kak Hilmi gitu kan. Jadi nggak usah khawatir di mana sih buat tempat rekreasi ketika penat gitu. Jadi kafe, shop, apa namanya, shop supermarket itu banyak banget. Jurusan manajemen bisnis bagus kan ya? Kak, kalau untuk jurusan manajemen bisnis di Dokus bagus enggak, Kak? Bagus. Bagus banget. Temen aku nanti kalau misalnya bisa mau pindah jurusan ke manajemen bisnis, soalnya bagus emang. Ada otak emang. Jadi beli berat terus dia tahu supaya dinner berdua. Itu dari jenuh sinyalnya. Nggak tahu. Tahu. Dulu aku kalau pada Palestina aku skip dan melihat
Ini apa dah? Nggak tahu. Siapa nih? Kan nggak gue deh kayaknya. Iya kan? Apa dah gak tahu? Sih kok ngomong gue. Gitu kan aja. Enggak kan? Tapi coba gue lihat di IG yang lihat ya sih. Jadi untuk yang mungkin mau organisasi di sini tuh terbuka banget, yang aktif di organisasi bisa ikut PPI gitu. Kalau yang aktif organisasi banyak banget kalau organisasi guys, ada banyak wadah untuk apa namanya, menambah wawasan itu banyak banget. Jadi di kampus aku, di tempat Tomer aku juga ada organisasi itu buat internasional gitu. Jadi anak-anak internasional yang dari luar-luar, jadi dari selain Turki gitu, itu ada organisasinya. Enggak ada. Nah, kalau di Turki sendiri ada skripsinya nggak, Kak? Terus tamatan di sana. Apa ini? Dapat Skripsi sih, kalau aku pernah tanya ke cutting aku, kalau dia kan ambil jurusan apa IT, katanya sih nggak ada, kata dia yang sekarang udah S2. Jadi kayak ujian tuh kalau kalau di sini tuh, kalau IT dia kan kebetulan IT, dia syarat lulusnya itu buat kayak program gitu, programming kan, IT kan programming, jadi buat game, buat aplikasi kayak gitu, nggak ada skripsi, kata cutting aku kayak gitu guys. Ini Kak, kalau di asrama bebas nggak kalau mau keluar? Kalau mau keluar apa harus izin dulu? Kalau misal keluar, kalau nggak sampai jam 12 malam, itu nggak perlu izin, kecuali kalau misalnya kita mau nginep, jadi mungkin berapa hari, kalau misalnya mau keluar 3 hari, mau nginep mau keluar kota, kayak gitu, itu harus izin juga. Tapi kalau misalnya mau pergi biasa, kayak jalan biasa, terus habis itu, pokoknya jangan lebih dari jam 12 malam, itu nggak usah izin. Untuk tamatan di sini tergantung jurusan sih, kalau IT kayak gitu kan sama kayak Indo. Cuma kalau di sini nggak ada skripsi. Kalau mengikuti organisasi apa nggak berat selain mereka masih terkendala dengan bahasa pada kuliah? Pertanyaannya? Kalau mengikuti organisasi apa nggak berat selain mereka masih terkendala dengan bahasa pada kuliahnya? Mungkin kalau misalnya mau ikut organisasi, Ya silahkan. Kalau misalnya pengen aktif di organisasi, silahkan. Bisa menambah wawasan juga, bisa. Tapi kalau misalnya ikut organisasi malah lebih bikin kita nambah wawasan, terus habis itu juga kayak lebih
memancing kita buat biar bisa lebih cepat paham bahasa, pengen bisa bahasa Turkinya, lebih sering ngomong juga. Jadi kita ditantang kan, diri kita juga ditantang buat oh kamu harus bisa nih biar bisa ngomong, biar nggak susah ngomongnya. Jadi kamu harus bisa harus bisa harus bisa bahasa Turki. Jadi kayak memacu adrenalin di dalam diri kita. tapi kalau misalnya kita di bahasa Turki itu kuncinya cukup satu doang, praktek doang, nggak ada yang lain. Kalau hanya memahami pelajaran, kalau kata aku kurang. Nah, itu kan ada suara azan, guys. Jadi yang tanya-tanya apakah ada masjid, ada di sini. Sebelah asrama aku masjid. Ini belakang apart aku masjid, tapi ya agak jauh sih. Tapi pasti ada masjid kok di sini. Halo, Ustaz. Ya. Di sana di Mumtazah udah ada program untuk apa tombelnya, Ustaz? Alhamdulillah udah, nanti bulan 3 seperti biasa dibuka program tomernya. Rencana sih dekat-dekat ini kita akan adakan tomer offline sama online buat umum. Oh. Nah, tuh kalau misalnya kalian masih bingung univ mana, bisa apa? Les bahasa dulu di Mumtazah. Jadi enak di sini ngikutinnya itu, pelajarannya itu enak, udah paham di Indo. Iya beneran. Kemarin aku ikut A1 A2 di Mumtazah, emang beneran kepake banget di sini. Jadi waktu A1 A2 kalian bener-bener nggak terlalu kesulitan, soalnya udah ada dasar-dasarnya. Daftar di Mumtazah sekarang juga. Dan kebetulan yang di Jakarta kan itu udah mau kelar kantor yang baru. Itu rencana sih itu mau dibuat kantor Mumtazah sekaligus buat bimbingan tomer offline online untuk wilayah Jakarta. Masih proses pembangunan sih, belum final. Mudah-mudahan cukup membantu Tomel di Mumtazah itu, guys. Gak terlalu bodoh-bodoh banget. Buku yang pakai di Mumtazah kemarin juga aku pakai lagi di sini, jadi nggak terlalu kaget. Tapi tahun ini Mumtazah insya Allah bukunya mau buat sendiri untuk kamar A1. Kalau tahun kemarin kan itu kita pakai yang Yunus, terus yang Istanbul. Tapi untuk tahun ini mau nyoba bikin sendiri. Jadi untuk yang anak-anak pertama tombol gelombang pertama itu udah pakai buku yang punya Mumtazah sendiri untuk tomernya. Wow. Tomernya di Mumtazah ada gelombang 1, 2 lagi, Sat? Insya Allah ada. Ya kan udah pasti kalau gelombang 1, gelombang 2, gelombang 1 itu nanti kita bulan 3, bulan Maret. Terus yang gelombang 2-nya bulan Juni kalau nggak Mei. Yang anak-anak Mesir udah pada berangkat, Ustaz? Alhamdulillah yang Mesir sebagian udah berangkat. Yang gelombang pertama kemarin itu ada 98, sisanya 90-an lagi. Soalnya totalnya yang Mesir kan ada 196. Itu yang Kemenak, Zat? Iya, yang Kemenak. Yang kemarin masih nunggu visa turun. Jadi kalau visa mereka udah turun langsung berangkat. Kalau yang Turki kan enak proses visanya. Datang, lapor muka, berapa hari, 3 hari yang setelah itunya langsung keluar. Kalau Kemenak, pengumuman bulan Maret, berangkat Desember. Ya, setengah tahun nunggunya. Agak lama banget ya, Ustaz.
Ya enggak agak juga sih, emang bener-bener lama. Agak lama. Ada bangetnya juga di belakangnya. Buktinya sekarang aja molor sampai bulan Januari. Mau masuk Februari bentar lagi. Itu visa belum ada berangkat. Jadi kalau masuk Maret lagi mereka nunggu setahun berarti. Oh. Siapa sih? Nah, Jadi yang mau perbedaan pengurusan visa Turki sama visa Mesir beda jauh. coba tandu. Nah, yang mau ke Mesir bisa juga lewat Mumtazat tuh. Jadi Mumtazat tuh bisa ke Mesir sama ke Turki. Jadi nggak usah bingung. Ada satu lagi yang baru kita buka tahun ini. Apa Itu itu, Zat? yang ke Pakistan. Pakistan. Wow, Pakistan. Udah ada Kan peminatnya, Zat? udah ada yang daftar. Wow. Kan sebenarnya untuk Mumtazat sendiri itu bukan hanya Mesir, Turki, negara yang lainnya masih kita proseskan untuk pembukaannya. Yang udah fix sendiri itu yang Turki, Pakistan, Mesir. Pakistan tahun ini kita buka buat umum. Yaman masih kita progres. Semoga tahun ini bisa. Yordania juga. Jerman juga. Wow, mantap. Jadi target tahun ini sih ada 5 negara kita buka. Jepang ya Ustaz ya? Jepang nggak sih? Jepang masih proses. Jepang masih. Rusia juga masih kita proses. Tapi yang udah fix itu yang udah kita buka bulan ini itu Pakistan. Itu peminatnya udah berapa orang, Zat? Yang daftar baru sedikit sih, soalnya belum kita share secara umum, baru dari chat ke chat aja. Jadi kalau buklet kita udah selesai kita susun, insya Allah akhir Februari Januari ini kita post di Instagram. Untuk biayanya sih Pakistan tuh nggak beda jauh sama Turki untuk biaya semesternya, sama. Sebentar ya Ustaz. Gimana dasar? Selama di Izmir udah mampir ke kota mana aja? Ke Konya, Apion. Apion deh, Apion. Paling. Apion sama Konya, Zat. Insya Allah nanti Februari mau ke Isparta. Keliling lagi nih. Ada insya Allah mau ikut. Perbandingannya enakan suhunya kalau kata aku sendiri enak sini. Nggak dingin-dingin banget. Kemarin sih sekarang suhu paling kecil di sana berapa? Ya. Sini paling kecil -3, Zat. Oh, -3. Masih lumayan. Nggak dingin sih. Kalau kota lain sampai -13. Itu mah nggak usah keluar kamar sama rumah. Iya, benar-benar, Zat. Itu pas ke Kutahaya aja kemarin tuh -6 sama -7. 6 derajat sama 7 derajat. Padahal itu belum masuk musim dingin. Yang Kutahaya pas itu. Antum ke Kutahaya sekitar bulan apa, Zat? Kemarin? Kemarin bulan September. Oh. September ke Kutahaya. Kutahaya itu kota pertama. Ternyata kota pertama dan kota paling dingin yang dikunjungin. Iya. Main sini, Zat. Ya doanya aja lah biar tahun ini bisa berangkat lagi. Siap. Zat Muafi sehat, Zat? Alhamdulillah. Rencana sih mau ke Turki tahun ini. Oh, bulan apa, Zat, kalau boleh tahu? Kalau gak salah itu bulan April. Tapi kurang tahu juga sih pastinya. Bulan apanya. Mungkin ada kota yang dikunjungi kayaknya. Ismail kan sih sama Ustazah Dina juga kan.
Oh. Yang ke Turki tahun kemarin itu totalnya 292. Nah, itu banyak. Wow. Gila, banyak. Yang Tomer aja yang offline sekitar 150-an ya, Sat, ya, kalau nggak salah. Iya, 130-an lebih kemarin tuh. Ya kan gara-gara Turki kebanyakan yang offline, yang besar ditunda 1 bulan. Nggak tunggu. Gara-gara kebanyakan. Banyak. Mungkin kayak tahun ini kalau banyak juga masih ada gedungnya. Tahun ini kan udah yang gedung 10 lokal itu kan insya Allah tahun ini selesai, jadi bisa dipakai buat asrama sama belajar. Dan di Izmir juga yang paling banyak itu dari Mumtazah. 10 Kayak anak. bukan dari Izmir aja. Izmir, Ankara juga banyak. Kota Haya jangan ditanya lagi, ketua PPI-nya sendiri dari Mumtazah. Ya kan kalau Kota Haya baru dilantik kemarin itu. 80-an ya, Ustaz, ya. Ya, sekitar segitulah yang di Kota Haya. Yang Ankara kan ada 40-an yang Ankara juga. Wow. Banyak Ankara tuh minatnya. Sayangnya tahun kemarin kan gara-gara Istanbul gak jadi buka. Kalau buka, numpuk juga di Istanbul tuh 60 lebih. Pakai IAS tapi ya. Iya. Tapi sayangnya tahun kemarin kan gak dibuka untuk Istanbul. Maaf, saya baru ikut di daerah Izmir. Nah, ini ada yang nanya. Kerja part-time gimana? Kira-kira peluang untuk itu banyak nggak kalau buat anak kuliah? Banyak. Jadi kan aku juga pernah kayak nongkrong gitu di suatu tempat ngopi. Nah, Abi itu kayak yang punya restorannya itu bilang dari mana gituan Indonesia. Nah, temanku itu ada yang bilang gini, Zat, ini mau jadi garson tuh kayak pelayan gitu. Nah, abinya tuh langsung kebuka, langsung, oh ya udah mana coba nomor teleponnya, terus ditanyain beneran mau kerja di sini nggak, bisa, banyak peluang untuk part time. Oh, jadi yang punya tokonya itu terbuka ya? Kalau mau kerja-kerja kayak gitu, jadi nggak terlalu susah lah nyarinya. Iya, benar-benar. Mereka juga kayak mendapat keuntungan gitu kalau ada ya Banje, orang asing yang kerja di situ kan, customer-nya juga mungkin jadi. Oh, nambah dari teman-teman sendiri yang diajak ke situ ya? Iya. Iya. Dia nongkrong di situ. Hmm. Dan juga nggak cuma jadi pelayan doang, Set. Ada juga jadi kayak kalau di Indo kan Facebook kayak gitu kan. Kalau sini tuh pakai ada kayak marketplace kayak gitu. Itu tuh bisa kerja ketika ada nikahan, kita yang nyiapin nikahannya kayak gitu. Cuma 1 hari doang kerja. Oh, kayak WHO gitu ya? Iya, kayak WHO. Banyak kalau misalnya mau part time. Dari sendiri ada rencana mau kerja sampingan nggak? Insya Allah ada. Pasti ada. Incarannya mau kerja di kayak barista gitu atau yang gimana? Pengennya barista gitu. Mau coba barista. Jadi kan udah kenal abinya. Nanti insya Allah. Oh, udah kenal? Iya. Gara-gara nongkrong di situ kayak gitu kan. Jadi abinya terbuka gitu. Ustadz, apa nggak ada pembinaan? Ini ada bagaimana kehidupan di Turki itu gimana sih? Beda banget nggak kayak di Indonesia? Kalau di Turki, kalau di kota Konya itu agamis. Jadi ya masih Islamnya itu kuat.
Tapi kalau di daerah aku sendiri, Zat, jujur aku merasa kultur shock ya itu. Sekulernya itu kental banget kalau kata aku sendiri sih. Tergantung kota dan tergantung diri masing bisa menjaga diri. Tapi kalau untuk keamanan Izmir gimana sih? Keamanannya? Keamanan Apa emang aman? Aman bener apa sering terjadi kayak pencurian atau apa gitu? aman kalau untuk keamanan aman. Cuma kan sekarang lagi krisis moneter. Nah, mungkin inflasi keuangan mungkin ada dampaknya. Kriminal itu lebih meningkat gitu. Tapi nggak terlalu banyak dampak. Masih bisa diwaspadain lah, nggak terlalu marak-marak amat gitu ya. Iya, benar-benar. Ustadz, apa nggak ada pembinaan untuk waktu? Bagaimana pergaulan di Turki? Tadi udah dijawab. Kalau untuk pembinaan sendiri, setiap mau pemberangkatan kita ngadain Zoom, ya gitu ya. Iya, Zoom untuk pengarahan antara calon mahasiswa dan calon wali mahasiswanya itu. Jadi di situ bisa ditanyakan dan kita edukasi bagaimana sih kehidupan di Turki, terus bagaimana cara orang tua menanggapi supaya anaknya bisa tetap terkontrol walaupun jauh. Itu setiap sebelum pemberangkatan kita adakan Zoom. Tapi itu khusus untuk antara wali dan anak-anaknya, bukan buat umum. Buat Ustadz, anak saya masih di dalam pondok. Apakah boleh mengikuti 2 kali kursus bahasa gelombang 1 dan 2? Kalau untuk kursus bahasa, untuk gelombang 1 ke gelombang 2, dua-duanya boleh ikut. Karena kita emang tidak ada batasan berapa kali ikut. Kayak tahun kemarin itu, bayang yang gelombang pertama ikut gelombang 2 itu untuk lanjutin yang level A2. A2. Jadi akan kita carikan tutor khusus buat yang lanjut ke level A2. Jadi setiap kelas itu kan maksimal itu 25 orang. Jadi 25 orang dipegang satu tutor. Jadi kalau mau ikut 2 kali ya silahkan. Tapi kalau untuk A2 biasanya kita ada secara offline. Yang online nggak ada. Udah 8:30 ya. Oh, di Indo udah 8:30, Zat. Iya, udah 8:30 di sini. Sini 4:30. Selisih 4 jam. Selisih 4 jam. Kayak mungkin kita udahin dulu aja ya, bisa lanjut nanti. Sekedar info untuk yang mau daftar Mumtajah, tahun ini Mumtajah hanya memberikan kuota cuma 300 pendaftar, dan sekarang sudah 171 orang yang daftar di Mumtajah. Walaupun kita posting ada gelombang kedua, kalau kuota kita sudah sampai 300, gelombang kedua kita tidak akan buka. Wow, udah close. Udah close. Ya gini, kalau kebanyakan kan kita juga supaya bisa maksimal. Pindah. Mau ditutup bergabung. Pindah. Ya, harus pindah view saat. Ya. Yaudah berarti sekalian ditutup aja, Fifda. Ini dari kami, saya Muhammad Reza Tafta Seviano sebagai moderator. Mohon pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video live kami. Jangan lupa daftar di Agem Mumtajah kalau kalian ingin melanjutkan studi ke Turki, ke Mesir, ke Pakistan, dan banyak negara yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak. Gimana sih udah